Dua poket sabu diamankan polisi dari seorang kurir sabu. Polisi tangkap pelaku percobaan pembobolan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, kami hadir kembali untuk Anda. Inilah dia sajian informasi Kalimantan Timur hari ini untuk edisi hari Senin 11 Juli 2022 bersama saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi pertama dari dunia hukum dan kriminal, saudara. Anggota Satreskoba Kabupaten Polres Kutai Kartanegara menangkap seorang kurir sabu di kawasan Tenggarong seberang. Dari celana tersangka ditemukan sebanyak 2 poket sabu seberat 50,7 gram. Anggota polisi dari Satreskoba Polres Kutai Kartanegara berpura-pura menyamar menjadi pengatur lalu lintas di kawasan jalan yang rusak sambil mencangkul tanah di pinggir Jalan Pahlawan, Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong seberang. Dari hasil penyamaran ini ditangkap seorang pria berinisial AF yang diinformasikan sebagai kurir sabu. Saat AF melintas, polisi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan. Dari tangan AF ditemukan 2 poket sabu seberat 50,7 gram. Kepada polisi, AF mengaku disuruh seseorang mengambil sabu di Samarinda dengan upah 1 juta rupiah. Dari upah itu digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari sebagai buruh sawit. Kita mendapati seseorang dengan menggunakan motor R2 Jupiter Z warna biru. Kita mencurigai bahwa yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu-sabu. Kita lakukan penangkapan, kemudian kita geledah, didapati 2 poket, yang 1 poket besar, 1 poket kecil di 2 saku yang berbeda. Kemudian yang besar itu kita dapati 1 poket besar kurang lebih 50 gram, kemudian yang 1 poket kecil itu kurang lebih 0, sabu-sabu. Saya juga tidak tahu, Pak. Saya cuma disuruh aja. Tapi sudah dapat ongkos? Belum ya. Dijanjikan berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Ini yang keberapa kalinya nih? 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Baru keciduk ini ya? Iya. Kenapa sih harus begitu? Karena ekonomi, Pak. Kenapa? Nggak ada pekerjaan atau? Ya ada pekerjaan. Nggak ada ya? Punya istri? Belum, Pak. Sehari-harinya apa? Buruh sawit. Buruh sawit. Kini tersangka AF harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 6 tahun penjara. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Polres Kabupaten Kutai Timur berhasil mengamankan tukang bangunan yang mencoba membobol sebuah bank di Kota Sangatta. Aksi nekat tukang itu lantaran guna memenuhi kebutuhan ekonomi untuk keluarganya. Seorang tukang bangunan mencoba melakukan pembobolan di salah satu bank di Sangatta pada Minggu malam. Aksi nekat pelaku dilakukan dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Menurut keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur Ibtu Imade Jatawiranegara, saat pers rilis menjelaskan, awalnya pihak kepolisian mendapat laporan dari pihak bank bahwa boks kaca yang berada di bagian belakang serta dinding ruangan penyimpanan brankas diduga dibobol oleh orang tidak dikenal. Setelah mendapat laporan ini, pihak kepolisian kemudian melakukan identifikasi serta olah tempat kejadian perkara dan mendapatkan petunjuk terkait pelaku pembobolan bank tersebut. Tak perlu waktu yang lama, pelaku berinisial SLH, 42 tahun, yang kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan ini berhasil ditangkap. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian menyita pakaian, sepatu, serta masker dan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi pembobolan bank di Jalan Yosudarso 2, Sangatta Utara. Alarm berbunyi, karena alarm itu berbunyi mungkin sangka itu panik, akhirnya pergi. Tapi di sana kita temukan barang bukti berupa CCTV yang menunjukkan bahwa pakaian yang digunakan
masker, celana, sepatu yang kita jadikan barang bukti ini memang yang mengarah pada tersangka, dan akhirnya kita amankan kurang dari 1 kali 24 jam berhasil kita amankan dan tim. Tentunya ini sebuah prestasi bagi kita karena ini merupakan respon cepat dari Satreskrim khususnya dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku SLH diancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, junto pasal 53 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara berdasarkan keterangan pelaku SLH, percobaan pencurian ini nekat dilakukan lantaran ingin memenuhi kebutuhan hidup bagi 5 orang anak dan keluarganya. Bukan, mintanya hari Minggu jam 8, jam 2 beraksi. Menyesal nggak Pak? Menyesal sekali, malu dengan hal ya. Saya ada magang di Malang, tiap hari kan minta di uang Grab, beberapa hari kan uang Grab. Saya mau minta motor aja. Kok langsung ke bank itu kepikir ngerampok ke bank gimana? Kurang tahu, pikirin nggak sampai ke sana. Hanya untuk anak, untuk biar tidak putus sekolah kayak bapaknya. Sebelumnya ini pernah lihat-lihat di YouTube juga kan untuk belajar merampok itu? Enggak, spontan aja. Lebih lanjut, pihak kepolisian mengungkapkan pelaku kabur tanpa berhasil membawa apapun karena tidak menemukan berangkas tempat penyimpanan uang dan alarm bank juga berbunyi. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, RT 23 Kelurahan Gunung Kelua menggelar prosesi penyembelihan hewan kurban untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih dalam prosesi ini. Prosesi penyembelihan hewan kurban masih dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Samarinda. Salah satu lokasi yang masih melangsungkan prosesi ini yakni di Kelurahan Gunung Kelua, tepatnya di RT 23. Ada 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang disembelih di wilayah ini. Hewan-hewan kurban ini merupakan sumbangan dari warga RT 23 dan beberapa RT lainnya di lingkungan Kelurahan Gunung Kelua. Menurut Ketua RT 23 Kelurahan Gunung Kelua, Saryono, penyembelihan hewan kurban sebenarnya sudah dilakukan sejak hari Minggu setelah ibadah sholat Idul Adha. Dan sudah ada 4 ekor sapi yang disembelih pada hari tersebut. Untuk penyembelihan hewan kurban lainnya dilaksanakan pada hari Senin pagi. Lebih lanjut, Saryono menambahkan kegiatan ini sudah berlangsung selama 14 tahun sejak tahun 2009. Menurut pihaknya, hewan kurban yang disembelih selalu bertambah setiap tahunnya. Tahun lalu, wilayahnya menyembelih 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing, sedangkan tahun ini hewan kurban yang disembelih meningkat menjadi 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Pemotongan korban hari ini alhamdulillah kita lakukan sudah mulai dari kemarin sebenarnya. Kita lakukan pemotongan 4 sapi dan hari ini kita lakukan pemotongan 5 ekor sapi. Ya, dengan menggunakan sarana jaringan yang sudah kita siapkan, alhamdulillah dengan jaringan perebah sapi yang sudah kita buat sendiri. Alhamdulillah itu akan memudahkan dalam proses pemotongan hewan pada hari ini. Kita memotong 7 ekor sapi, kemudian 4 ekor kambing. Kemudian untuk tahun ini kita motong 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Yang awalnya memang mulai tahun 2009 kita mulai, itu kita memotong hanya 1 ekor kambing dan terus bertambah sampai pada hari ini kita bisa memotong 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sementara itu, pendistribusian daging hewan kurban dilakukan di lingkungan sekitar RT yang menyumbangkan hewan kurban dan juga keluar lingkungan Gunung Kelua seperti di Abdul Wahab Syahrani, Bengkuring, Sambutan, dan beberapa lokasi lainnya. Desta Aziz, TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Sementara itu, warga RT 23 Kelurahan Gunung Kelua menyembelih 9 ekor sapi dalam perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. Semua sapi yang berasal dari Sulawesi ini dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, RT 23 Kelurahan Gunung Kelua melakukan penyembelihan hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 9 ekor sapi yang disembelih di lingkungan ini didatangkan dari Sulawesi. Pada tahun sebelumnya, RT ini hanya menyembelih 7 ekor sapi. Namun di tahun 2022 ini, jumlah sapi yang disembelih bertambah menjadi 9 ekor.
Sapi-sapi ini merupakan sumbangan dari RT 23 dan beberapa RT lainnya di Kelurahan Gunung Kelua. Ketua RT 23 Kelurahan Gunung Kelua, Saryono, menyampaikan 9 sapi yang didatangkan dari Sulawesi ini dipastikan bebas dari PMK. Pihaknya juga menyertakan surat keterangan sehat dari Dinas Peternakan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat untuk lebih menjamin kondisi sapi yang dikurbankan. Dengan sapi yang kita potong pada hari ini dan kemarin, alhamdulillah kita sudah diikuti dengan surat keterangan sehat tidak berpenyakit mulut dan kuku dari Dinas Peternakan Kabupaten Majene. Ya, jadi karena asal sapi ini berasal dari Sulawesi, maka kita dibekali oleh surat keterangan dari Dinas Peternakan Kabupaten Majene. Alhamdulillah sudah kita pampang di sana di depan, itu sudah kita pampang surat keterangan dari dinas terkait. Sementara itu, Lurah Gunung Kelua Ahmad Suryani mendukung tindakan yang dilakukan RT 23 Kelurahan Gunung Kelua dalam memastikan kesehatan dan kelayakan semua sapi yang disembelih. Pada kesempatan ini saya menghadiri untuk penyembelihan pada hewan di RT 23. Pada kesempatan ini juga saya menyempatkan bahwa dengan adanya masyarakat di sini, tokoh-tokoh masyarakat sini turut mendukung dalam artian bahwa kita keadaan sapinya bagaimana, terus sudah dibatalkan tadi pada RT bahwa suratnya sudah diberikan, sudah ada izinnya untuk kelayakan seekor sapi tadi gitu penyembelihannya. Lebih lanjut, Ahmad Suryani menambahkan pihaknya juga mengapresiasi kemajuan kegiatan penyembelihan hewan kurban di RT 23 Kelurahan Gunung Kelua ini, karena jumlah hewan kurban yang disembelih selalu meningkat setiap tahunnya. Desta Aziz, TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur DPKH Kaltim melaksanakan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan berikut akan kita simak laporan reporter TVRI Kaltim Angki Crescentia. Ya, pemirsa, sebagai rangkaian dari peringatan Idul Adha 1443 Hijriah, sejumlah pihak juga turut melaksanakan Idul Kurban ataupun juga menyalurkan hewan kurban, termasuk di tempat saat ini saya berada, yakni di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Pihak DPKH Provinsi Kalimantan Timur juga turut menyalurkan hewan kurban bagi masyarakat di Samarinda, yaitu sebanyak 4 ekor sapi kurban yang nantinya akan disalurkan secara merata. Dan saat ini saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Munawar, yang juga turut mengawasi dan mendampingi bagaimana jalannya pelaksanaan penyembelihan dan juga penyaluran hewan kurban di tempat ini. Pak Munawar, minal aidin wal faizin Bapak. Minal aidin wal faizin. Baik. Bapak, terkait dengan penyembelihan hewan kurban hari ini, bagaimana sebenarnya perayaan ataupun juga pelaksanaan penyembelihan Idul Kurban ataupun juga sapi kurban di tempat ini, Bapak? Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ini tentunya menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa bagi umat Islam, terutama kepada perayaan penyembelihan terhadap hewan-hewan yang dikurbankan. Tentunya ini menjadi semangat daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan tentunya ini juga menjadi pengorbanan kita semua, bagaimana pengorbanan Nabi dulu, bahkan sampai pengorbanan sejarah mempertahankan kemerdekaan yang harus kita ikutin jejaknya. Bahwa kita juga harus berkorban membangun bangsa ini, negara ini menjadi negara yang maju dan berkembang. Baik Pak Kadis, ini kalau kita lihat juga pelaksanaan hewan kurban di tempat ini juga mendapat pengawasan ketat tentunya oleh pihak DPKH sendiri. Pemeriksaan antemortem dan juga postmortem bagaimana Pak dilaksanakan di tempat ini? Ya, memang kami Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun ini di Hari Raya Idul Adha 1443 di tahun 2022 kami ada 4 hewan kurban berupa sapi. Yang pertama adalah berasal dari arisan kita di jajaran. Yang ketiga, 3 sapi itu adalah bantuan dari kegiatan usaha pertambangan.
Dan 1 sapi sudah kami sumbangkan kemarin ke Masjid Al-Muhajirin Perumahan Bengkuring dan alhamdulillah sudah disalurkan. Dan hari ini kita melaksanakan hewan kurban sebanyak 3 dan tentunya ini akan kita juga salurkan karena memang yang kita lakukan di dalam pengorbanan Idul Adha dengan mengorbankan sapi yang sudah ada, kita akan sebarkan ke seluruh para mustahik yang layak untuk mendapatkannya, baik itu di jajaran mantan dinas peternakan sendiri, wilayah sekitar kantor dan masyarakat sekitar tetangga yang kami memang rencana akan bagikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan kondisi hewan ternak yang kita korbankan hari ini karena memang kita dinas yang tugasnya melakukan pemantauan antemortem dan postmortem, tentunya ini juga menjadi bagian kami bahwa ini sangat penting dilakukan. Bukan berarti kami DPKH juga tidak melakukan, bahkan kami harus lebih ketat karena ini menjadi sebuah simbol bahwa bagaimana hewan yang dikorbankan itu mendapat kelayakan secara sehat fisik dan di dalamnya. Ya. Pak Kadis, dari pelaksanaan kemarin begitu pada saat hari H Idul Adha itu evaluasinya atau laporan teman-teman di lapangan seperti apa Pak sejauh ini dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sendiri? Ya, pasca setelah merayakan sholat Id dan kita melakukan di Nurul Mukminin, setelah itu jajaran dinas DPKH melakukan ada beberapa lokasi untuk melihat bagaimana cara penyembelihan yang benar, bahkan cara melihat dari postmortemnya yang sudah dilakukan. Tetapi menurut keterangan daripada jajaran yang sudah turun sampai sore hari bahwa semuanya sudah memenuhi layak dari sisi syariat Islam dan kesehatan. Terakhir dari saya. Islam dan kesehatan. Terakhir dari saya. Islam dan kesehatan. Terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Saudara, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disalurkan ke Masjid Nurul Mukminin, Samarinda. Sapi seberat 827 kg ini diambil dari peternak lokal di wilayah setempat. Bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa 1 ekor sapi seberat 827,5 kg diserahkan kepada pengurus Masjid Nurul Mukminin Samarinda untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ketua Pengurus Masjid Nurul Mukminin Fathul Halim menyatakan nantinya daging sapi kurban ini akan dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat 10 RT di wilayah setempat. Penyalurannya kita lakukan terutama tentu dengan masyarakat sekitar. Berapa Pak kira-kira sasarannya? Yang saya ketahui sekitar 10 rumah tangga RT di sekitar sini, ada di Kelurahan Jawa, ada Kelurahan Bugis dan sekitar juga daerah Telok Lorong Ilir ya. Itu sekitar 10 RT sekitar, tetapi kita juga tidak terbatas itu. Tentu kita juga memberikan kepada jemaah-jemaah yang aktifnya di Masjid Nurul Mukminin, juga kepada masyarakat lainnya bisa saja yang non muslim juga, karena kan sekitar sini juga banyak, dan karena syiar Islam itu kan itu dilakukan yang hal-hal begitu, sampai termasuk masyarakat yang non muslim insya Allah kita lakukan yang sekitar area Masjid Nurul Mukminin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan Peternakan Hewan atau DPKH Kaltim Munawar menyatakan sapi bantuan Presiden ini telah melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan ketat dan dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Fisik kesehatan sapi yang akan diberikan kepada Nurul Mukminin ini sudah melewati beberapa kali pemeriksaan oleh dokter-dokter hewan kita, baik yang dari provinsi maupun dari dinas kota. Dan terakhir bahkan sebelum kita serahkan H-1, kita sudah melakukan lagi pemeriksaan lokal terhadap sapi simental
dengan mengambil beberapa uji, dan alhamdulillah sebetulnya dari hasil uji dan secara fisiknya kita katakan dalam keadaan sehat. Bantuan sapi kurban dari Presiden ini merupakan sapi jenis simental yang diambil dari peternak lokal di Kota Samarinda. Angki Yuda dari Samarinda melaporkan. Idul Adha 1443 Hijriah juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat peternak lokal. Salah satunya melalui bantuan sapi kurban dari Presiden yang disuplai dari peternak lokal di Samarinda. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kemanusiaan berupa 1 ekor sapi bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Pemberian sapi kurban bantuan Presiden ini rutin diberikan setiap tahun di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini pun semakin meningkatkan semangat peternak lokal di Samarinda yang dipilih untuk menyuplai sapi bantuan Presiden seberat 827,5 kg. Peternak sapi lokal Moko Prasetyo menyebut sapi kurban dari Presiden merupakan jenis simental hasil penggemukan dari peternak lokal. Ya, untuk sapi simental ini sendiri kan memang asalnya sapi impor, sapi luar negeri ya. Cuma sudah banyak dikembangkan di Indonesia. Kalau untuk perawatan sebenarnya sih ya sama aja, cuma perbedaan dari jumlah pakan. Jadi semakin besar sapi ini kan semakin banyak kebutuhannya. Jadi itu aja, untuk porsi makannya dia lebih banyak. Kalau untuk pemilihan makanan dia nggak ada, biasa aja kayak sapi yang lain itu. Jenis sapi simental memerlukan perawatan khusus, terutama jika terjadi perubahan cuaca. Peternak pun harus memandikan sapi 2 kali sehari saat cuaca panas. Peternak juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sapi simental minimal 1 minggu sekali yang dipantau langsung oleh DPKH Kalimantan Timur. Sementara itu, sapi simental juga diberikan pakan tambahan selain rumput, baik berupa konsentrat maupun alternatif lainnya. Angki Yuda dari Samarinda melaporkan. Jeroan hewan kurban berserakan di tepi pantai Sepinggan dan menimbulkan aroma tidak sedap. Hal ini pun membuat warga sekitar merasa tidak nyaman. Aroma menyengat dan tidak sedap muncul dari tepi pantai Sepinggan, tepatnya di RT 40 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan sejak Minggu petang. Setelah ditelusuri, sumber bau berasal dari puluhan jeroan sapi dan kambing. Warga menduga jeroan itu sengaja dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab setelah penyembelihan hewan kurban. Warga pun merasa tidak nyaman dan sangat terganggu dengan aroma tidak sedap yang semakin tercium tajam hingga Senin pagi. Bahkan saat diperiksa di lokasi sumber bau, bukan hanya puluhan jeroan saja yang ditemui, namun juga terdapat beberapa kepala dan kaki kambing. Jam 8:30 ya. 8:30 sudah memang nyium aroma nggak enak mas ya? Aroma apa sih mas? Kurang tahu juga, kayaknya sih itu ada kepala kambing gitu mas. Terus kayak itu jeroannya sapi. Jeroan sapi. Memang baunya nyengat mas ya? Ya begitulah. Kalau mas lihat sendiri banyak mas jeroan sapinya ini mas? Lumayan sih mas. Lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Ini sudah lama atau gimana mas kalau mas lihat ini? Ya mungkin sekitar 1 harian sih. Sekitar seharian ya? Mulai kemarin lah. Mulai kemarin ya? Ada bau-bau sampai mual gitu nggak mas? Iyalah pasti. Pasti ya? Iya. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera menindaklanjuti hal ini. Sumber bau pun diminta untuk segera dibersihkan agar tidak lagi menimbulkan aroma menyengat. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, 34 anak ditolak masuk sekolah di Kabupaten Berau. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Puluhan orang tua murid mendatangi kantor Kelurahan Sambaliung Berau agar dapat dimediasi bersama pihak SMK Negeri 4 Sambaliung. Pasalnya 34 orang siswa ditolak masuk ke SMA tersebut. Puluhan orang tua murid pada Senin pagi mendatangi kantor Kelurahan Sambaliung. Kedatangan orang tua murid ini untuk mengadu dan meminta agar dapat dimediasi terkait 34 orang anak yang ditolak oleh pihak sekolah.
Orang tua murid mengaku belum menerima alasan yang jelas atas penolakan calon siswa-siswi ini. Salah seorang orang tua murid, Bastian, mengatakan penerimaan melalui online dan zonasi yang juga ditolak di sekolah ini menimbulkan kekhawatiran jika anak-anak mereka tidak diterima di zona lain dan akan menyebabkan ketinggalan pelajaran. Alasannya lewat online, pendaftaran lewat online, alasan tidak diterima mengenai kakak. Tapi saya di sini sudah berdomisili kurang lebih tahun 2013. Oh, cuma kakaknya belum di-upgrade, Pak ya? Belum di-upgrade. Sementara itu, Lurah Sambaliung Didi Mulyadi menyatakan pihaknya sudah pernah bersosialisasi dengan pihak sekolah. Namun, saat itu pihak sekolah tidak memberikan jawaban pasti terkait nasib 34 anak yang ditolak. Padahal hampir keseluruhan anak-anak itu beralamat atau berdomisili di Kelurahan Sambaliung dan masuk dalam zona sekolah. Hal itulah yang kemudian membuat orang tua kembali mempertanyakan nasib pendidikan anak-anaknya. Untuk solusi, saya kira ada. Apa itu? Cuma kemungkinan mereka masih tidak terbuka. Nah, ini ketidakterbukaan inilah paling tidak kita harus cross check dulu. Maka di situ agak ngegas dia. Artinya sampai apabila, ini bahasa beliau ya, apabila ini diterima 33 siswa yang mau berminat masuk sempat, kami selaku PLH tolong dicabut. Oh, mengancam balik, Pak. Berarti balik. Hingga saat ini pihak sekolah masih belum dapat dikonfirmasi terkait penolakan 34 orang anak yang ditolak masuk sekolah SMAN 4 Sambaliung. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPMPD Provinsi Kalimantan Timur mengajak pemerintah desa untuk segera melakukan percepatan pencairan dana desa. Hingga saat ini masih ada sejumlah desa yang belum melakukan pencairan dana desa, sedangkan saat ini sudah memasuki triwulan ketiga. Dari laman antara Kaltim, pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat DPMD Provinsi Kaltim, Isnawati mengatakan masih ada 9 desa di Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mendapat penyaluran dana desa tahap kedua. Diketahui 6 desa diantaranya sudah mengajukan berkas pencairan dana desa tahap 2, namun memang anggarannya belum masuk ke rekening desa. Sedangkan 3 desa lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan pengajuan dana desa tahap 2 karena 3 desa ini masih menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tahun 2021. Sementara itu, Koordinator Konsultan Pendamping Wilayah 3 Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P3MD Kalimantan Timur, Alwani menjelaskan, dana desa tahun 2022 untuk 841 desa yang tersebar pada 81 kecamatan pada 7 kabupaten di Provinsi Kaltim senilai 709,96 miliar rupiah. Jika dibagi rata, maka setiap desa rata-rata memperoleh dana desa sebesar 844 juta rupiah. Namun pembagian dana desa tidak dibagi rata, melainkan dihitung berdasarkan formula khusus seperti luas desa, jumlah warga miskin, dan tingkat kesulitan jangkauan lokasi. Untuk Kabupaten Pasir mendapatkan dana desa senilai 109,67 miliar rupiah untuk 139 desa. Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan 173,55 miliar rupiah untuk 193 desa. Kabupaten Berau mendapatkan 81,97 miliar rupiah untuk 100 desa. Kabupaten Kutai Barat senilai 136,79 miliar rupiah untuk 190 desa. Kabupaten Kutai Timur senilai 135,27 miliar rupiah untuk 139 desa. Kabupaten Penajam Pasir Utara memperoleh 26,96 miliar rupiah untuk 30 desa. Dan Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan alokasi 17,67 miliar rupiah untuk 50 desa. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Selanjutnya, saudara, ragam informasi ringan dan menarik khas Kalimantan Timur hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik berikut ini.
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sebuah masjid agung yang bernama Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang terletak di Kota Raja Tenggarong. Lahan maupun bangunan masjid ini sangat luas dan menjadi salah satu masjid yang tidak memiliki tiang di tengah bangunan dan menjadi pusat kegiatan ibadah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kubah di sebelah kiri kanan. Total jamaah bisa mencapai 5.000 orang. Dan ini menjadi pilihan warga Kutai Kartanegara, khususnya Tenggarong, untuk melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Tenggarong Haji Juremi menyebutkan masjid ini juga mengalami beberapa kali renovasi. Dan yang terakhir adalah perbaikan tempat wudhu dan toilet yang diharapkan untuk menambah kenyamanan para jamaah yang datang untuk beribadah. Jadi masjid ini memang dibangun dengan konstruksi seperti ini. Jadi kalau orang ngomong masjid tidak ada bertihang di tengah, ya Masjid Agung ini. Nah, yang lain-lain itu saya lihat semua pakai tihang. Kalau ini kan di pinggirnya saja. Tapi dengan konstruksi seperti ini, alhamdulillah masih layak untuk kita gunakan sebagai melaksanakan sholat wajib dan sholat sunat-sunat lainnya. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat perbaikan rehab kecil dari Dinas Pekerjaan Umum kita, yaitu perbaikan WC, tempat wudhu, yang sementara ini masih dalam pekerjaan. Ya mudah-mudahan juga itu dalam waktu yang singkat ini bisa selesai lah. Haji Juremi juga menyebutkan tahun ini pihaknya sangat bersyukur bisa kembali menggelar sholat tarawih bersama di tengah pandemi COVID-19. Setelah tahun kemarin pemerintah tidak mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih bersama dan diimbau sholat di rumah, dikarenakan sedang berupaya melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pihak Masjid Agung Sultan Sulaiman juga menerapkan protokol kesehatan di masjid ini, sesuai dengan surat edaran Menteri Agama dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kutai Kartanegara. Seperti para jamaah yang datang harus menggunakan masker, menyiapkan tempat untuk mencuci tangan, mengurangi kapasitas jamaah yang masuk dan menjaga jarak saat pelaksanaan sholat. Selain itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, para pengurus Masjid Agung Sultan Sulaiman semuanya juga sudah menjalani vaksin COVID-19 Sinovac yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diharapkan bisa melayani masyarakat lebih baik di Masjid Agung. Pelaksanaan sholat tarawih juga berbeda dengan tahun sebelumnya.
Biasanya dilaksanakan sholat tarawih 1 malam 1 juz. Namun, untuk tahun ini tetap sama 20 rakaat dan 3 witir, namun menggunakan surat-surat pendek, tidak lagi 1 juz per malamnya. Sesuai edaran Menteri Agama bahwa semua masjid bisa melaksanakan sholat tarawih dengan catatan tidak terlepas dari protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan, itu protokol kesehatan, khususnya takmir Masjid Agung Sultan Sulaiman semuanya sudah divaksin. Nah, semuanya sudah divaksin, jadi kita tidak ragu-ragu lagi. Kalau dulu memang ragu-ragu karena kita belum divaksin. Pelaksanaan dari tarawih kita pada bulan Ramadan ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lewat. Kalau yang lewat itu kita 1 malam 1 juz. Nah sekarang ini kita juga berpedoman pada protokol COVID itu, sehingga kami melaksanakan tetap saja 20 plus 3 witir, cuma tidak ayatnya tidak sejuz. Surah-surah yang pendek kita gunakan. Dalam kesempatan ini, Haji Juremi selaku pengurus Masjid Agung Sultan Sulaiman mengimbau para jamaah, mari kita bersama-sama memakmurkan masjid. Semoga dalam niat baik ini mendapat ridho dari Allah dan wabah pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Saudara, siapa yang pernah menyangka buah dari pohon nipah bisa dikonsumsi bahkan diolah menjadi suatu makanan lezat? Seperti yang dilakukan oleh warga Samboja, Kutai Kartanegara, mengkreasikan buah nipah yang memiliki tekstur daging buah mirip dengan daging buah kelapa muda, menjadi kue seperti kleper tart. Kue bercita rasa manis legit ini sekarang menjadi incaran para wisatawan jika berkunjung ke Samboja, terutama saat menikmati keindahan Sungai Hitam Lestari. Nipah biasanya tumbuh di belakang formasi hutan mangrove sepanjang sungai menuju muara. Di Sungai Hitam Lestari, Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara misalnya, yang banyak terdapat tumbuhan nipah pada bagian tepi sungai. Karena jumlahnya yang banyak dan tumbuh secara liar, maka warga memanfaatkan pohon ini menjadi beberapa produk sehari-hari. Jika zaman dahulu, warga hanya mengambil daun nipah untuk dijadikan atap rumah, tapi kini bagian buah nipah juga digunakan sebagai bahan campuran makanan. Nipah tart, nama yang diberikan warga untuk kue dengan bahan campuran daging buah nipah ini. Kue ini mengadopsi makanan dari Belanda yang kemudian menjadi makanan khas di Manado, Sulawesi Utara. Kelapa tart atau kue kelapa, karena daging buah nipah memiliki tekstur yang sama dengan daging buah kelapa. Bahan yang digunakan selain daging buah nipah dan buah kelapa muda antara lain telur, gula, tepung jagung atau maizena, sedikit garam, susu kental manis, dan air kelapa muda. Adonan ini dimasak di atas api sedang sambil terus diaduk. Kemudian potongan buah nipah dan buah kelapa serta parutan keju dimasukkan. Adonan terus diaduk hingga mengental. Jika sudah masak, adonan dituang ke dalam loyang yang sudah diberi tambahan coklat sebagai penambah rasa. Dan dilapisi dengan kocokan putih telur dan ditaburi bubuk coklat. Terakhir, dipanggang di dalam oven hingga masak dan kering. Kelezatan nipah tart sudah terkenal hingga keluar kota. Karena nipah tart selalu dihadirkan pada kegiatan wisata di Sungai Hitam Lestari, Samboja. Namun tak jarang, wisatawan memesan kembali bahkan saat tidak mengunjungi Sungai Hitam Lestari. Karena harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, nipah tart ukuran kecil dijual dengan harga Rp5.000, sedangkan ukuran besar Rp20.000. Dwi Rahma, Iswahani dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, warga Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau berupaya untuk melestarikan budaya leluhur. Salah satunya melalui olahraga tradisional lomba perahu panjang yang diikuti oleh 4 kampung sekitar.
Beragam upaya dilakukan oleh warga Kecamatan Sambaliung Berau dalam melestarikan budaya dan adat istiadat leluhur, termasuk melalui olahraga tradisional di Kampung Pedalaman di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Warga sekitar pun menggelar perlombaan perahu panjang yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini diikuti oleh 4 kampung, yakni Kampung Benabaru, Longpalirang, Seturang, dan Benai. Kampung yang juara nanti akan kembali mengikuti perlombaan di tingkat kabupaten. Kegiatan ini sejak dahulu rutin dilaksanakan, namun sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19. Warga pun berharap agar perlombaan ini dapat kembali terlaksana sesuai yang telah dijadwalkan. Tujuan ini diadakan adalah untuk melestarikan olahraga tradisional kita, yaitu mendayung. Karena setiap tahun di Kabupaten Berau ada melaksanakan kegiatan yaitu lomba perahu. Tahun ini untuk mencari bibit yang bisa mengikuti acara nanti di ulang tahun Kabupaten Berau. Tentunya sangat bersyukur sih, karena udah berapa tahun yang nggak ngadain kayak gini lagi. Dan ini 5 tahun sekali acaranya nih, Pak. Waktu masih ada pandemi diadakan seperti ini enggak? Enggak, ditiadakan. Ditiadakannya. Melestarikan budaya leluhur yang sudah ada sejak turun-temurun merupakan tugas bersama. Terlebih Indonesia kaya akan seni dan budaya yang menjadi ciri khas dan identitas bangsa. Lalu Ridwan Shah dari Berau melaporkan. Dan saudara, pilihan informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Dan selanjutnya saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah wilayah lainnya. Selengkapnya dalam segmen Berita Kalimantan berikut ini. Saudara, pemerintah Kota Pontianak memprogramkan membudidayakan menabung sejak dini melalui akses perbankan. Tim terkait diminta melakukan percepatan dengan inovasi dan turun langsung ke sekolah. Percepatan akses keuangan oleh tim khusus ini sesuai program dari pemerintah pusat Budaya Menabung dengan program 1 rekening 1 pelajar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pihaknya mempercepat sosialisasi 1 rekening 1 pelajar ini. Menurutnya membudayakan menabung di kalangan pelajar sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun kali ini didukung dengan akses perbankan. Inovasi untuk mempercepat realisasi program ini diperlukan, mengingat ke depan hal ini juga menjadi satu kebutuhan penting masyarakat semua kalangan. Kerjasama dengan perbankan juga diperlukan guna kemudahan akses bagi pelajar. Masyarakat Kota Pontianak khususnya pelajar bisa mengakses keuangan ya melalui pembukaan rekening tabungan, jadi satu rekening 1 pelajar. Kita akan percepat target kita, semua pelajar harus punya rekening dan harus aktif. Oleh sebab itu tim percepatan akses keuangan daerah kita akan melakukan upaya inovasi dan kreasi untuk bagaimana di sekolah-sekolah nanti akan kita buat agen-agen anak-anak muda untuk menabung. Sementara itu di Kalimantan Barat terdapat beberapa kabupaten kota yang akan melakukan program ini. Targetnya program ini bisa mencapai 100%. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Tengah. Saudara, musim buah durian tiba. Para penjual bermunculan menjajakan hasil kebun di depan rumah masing-masing. Ini merupakan salah satu sensasi makan buah durian di bawah pohon langsung. Kalimantan Tengah menyimpan potensi alam yang sangat beragam. Hutan Kalimantan yang banyak terdapat buah-buahan, termasuk di antaranya pohon durian berusia ratusan tahun, memberikan daya tarik tersendiri. Ibu Soda, perempuan Parubaya ini menjajakan buah durian setiap musim tiba. Musim durian tahun ini menurutnya tidak seperti tahun lalu. Pohon berusia ratusan tahun yang ada di sepanjang jalan Darung Bawan tak semua menghasilkan buah, sehingga minimnya pohon yang berbuah, harganya pun juga relatif tinggi. Ini kalau dijual di pinggir jalan ini, Pian dapatnya dari mana aja?
tempat kakak. Oh gitu ya, mengumpul ya. Pengepul kayak itu jadi dijual lagi. Musimnya memang di sini ya. Nggih. Di daerah Anjir sini musim durian ya. Iya, musim durian. Kalau musim-musim gini biasanya harganya masih bagus ya. Bagus, Pang. Pokoknya nang dulu ini kayak ini nang 30, sekarang jadi 50 60. Kayak itu nah. Dulu kan banyak buahnya, sekarang kan dikit. Jadi kurang buahnya, kurang banyak. Makanya ada pohonnya aja yang ada buahnya. Ini baru musimnya ini ya. Nggih. Biasanya habis bulan apa ini? Sebulanan habis ya? Ya, sebulanan lah. Untuk mencukupi barang dagangannya, Soida juga membeli buah dari para tetangga dan kerabat. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Suratman melaporkan. Dan selanjutnya saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca berlaku esok Selasa 12 Juli 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen Info Publik berikut ini. Dan inilah ringkasan informasi utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai 2 poket sabu diamankan polisi dari seorang kurir sabu dari Kutai, Kartanegara. Anggota Satreskoba Polres Kutai Kartanegara menangkap seorang kurir sabu berinisial AF di Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang. Polisi menyamar sebagai pengatur lalu lintas di kawasan jalan yang rusak dan menangkap serta menggeledah AF. Dari celana tersangka ditemukan sebanyak 2 poket sabu seberat 50,7 gram. Polres Kutai Timur berhasil mengamankan tukang bangunan berinisial SLH yang mencoba membobol sebuah bank di Jalan Yosudarso 2, Sangatta Utara. Aksi nekat itu dilakukan SLH lantaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi 5 orang anak dan keluarganya. Dan tuntas sudah kami menemani Anda untuk Kalimantan Timur hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Akhirnya saya Said Hussein. Dan saya Aisy Gunadi. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam. Sampai jumpa.